Audiobook Kedahsyatan Pikiran Sewu Hotel. Kisah tentang orang yang terobsesi untuk menjadi mitra bisnis Thomas Alva Edison. Sesungguhnya pikiran akan menjadi sesuatu yang maha dahsyat jika didukung oleh tujuan yang jelas, kebulatan tekad dan keinginan yang kuat untuk menerjemahkan atau mengejawantahkannya menjadi harta benda atau materi lainnya. Edwin C. Barnes sudah membuktikan bahwa orang bisa berpikir kaya dan benar-benar menjadi kaya. Tentu saja penemuannya itu tidak berlangsung dalam sekejap mata. Sedikit demi sedikit diawali dengan keinginan yang kuat menjadi mitra bisnis Thomas Edison. Salah satu hal yang membedakan keinginan Barnes dari keinginan lainnya adalah bahwa keinginan itu sangat jelas dan pasti. Jika dia ingin bekerja sama dengan Edison, bukan bekerja untuknya. Dia ingin bekerja sama dengan Edison, bukan bekerja untuknya. Perhatikan baik-baik pemaparan berikut ini yang menjelaskan bagaimana cara dia menerjemahkan keinginannya menjadi sebuah kenyataan agar Anda lebih memahami ke-13 prinsip yang dapat membuat Anda menjadi kaya raya. Jika keinginan atau gejolak pikiran itu pertama kali melintas di benaknya, dia belum mampu untuk serta-merta menindaklanjutinya. Ada dua kesulitan yang menghadangnya. Dia belum kenal dengan Thomas Edison dan dia tidak punya cukup uang untuk ongkos tiket kereta api ke kota Orange di New Jersey. Kesulitan-kesulitan itu cukup besar dan bisa membuat kebanyakan orang ciut nyalinya dan urung mengejar keinginan mereka. Tetapi keinginan di dalam hatinya itu memang bukan sembarang hasrat. Dia sudah bertekad bulat mencari cara untuk mewujudkannya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menumpang gerbong barang yang menuju ke East Orange. Dia langsung menghadap ke Tuan Edison di laboratnya, seraya mengatakan niatnya untuk berbisnis dengan tokoh penemu besar itu. Ketika mengisahkan pertemuan pertamanya dengan Barnes beberapa tahun sesudahnya, Tuan Edison mengatakan, "Dia berdiri di hadapan saya dengan penampilan yang lebih mirip seorang gembel. Namun ada sesuatu di wajahnya yang membuat saya yakin bahwa dia sudah bertekad bulat untuk meraih keinginannya." Setelah sekian lama berurusan dengan berbagai tipe manusia, saya pun paham. Jika seorang benar-benar sangat menginginkan sesuatu sampai dia rela mempertaruhkan seluruh masa depannya, dia pasti akan menang. Saya berikan kesempatan yang dimintanya, karena saya lihat dia akan tetap bertahan sampai dia berhasil. Berbagai kejadian setelah itu membuktikan bahwa keputusan saya tidak salah. Apa yang dikatakan Barnes kepada Tuan Edison saat itu seberapa penting dibandingkan dengan apa yang dipikirkannya? Edison sendiri mengatakan begitu. Bukan penampilan orang itu yang mendorong Edison menerima dia di kantornya, karena penampilan benar-benar parah. Apa yang tersimpan di benaknya jauh lebih penting. Bukan penampilannya, tapi apa yang tersimpan di dalam benaknya. Jika semua pembaca dapat menangkap pesan penting di balik statement ini, mungkin Anda tidak perlu lagi membaca buku ini sampai habis. Dari tatap muka pertama ini tentu saja Barnes tidak langsung diangkat menjadi mitra bisnis Edison. Dia hanya diberi kesempatan bekerja di kantor Edison dengan gaji yang sangat minim dan melakukan pekerjaan yang dianggap sangat sepele oleh Edison. Tapi Barnes justru menganggapnya sangat penting, sebab pekerjaan itu memberinya peluang untuk langsung menggelar dan menunjukkan barang dagangannya kepada calon rekan bisnisnya. Beberapa bulan berlalu, tidak nampak tanda-tanda bahwa Barnes akan menjadi tujuannya. Namun dalam benaknya Barnes telah menyimpan tujuan terpenting yang pasti secara konsisten. Dia semakin mengorbankan keinginannya untuk menjadi rekanan bisnis Edison. Para psikolog dengan jitu menyatakan jika orang benar-benar siap untuk mendapatkan sesuatu, sikap itu akan nampak dari penampilannya. Barnes sudah sangat siap bermitra dengan Edison. Lebih dari itu, dia sudah bertekad untuk selalu siap sampai dia mendapatkan apa yang dicarinya. Dia tak pernah sekalipun berkata, sia-sia saja semua ini. Lebih baik aku banting setir dan mencoba jadi salesman.
Sebaliknya dia berujar, saya datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison dan tidak peduli kalau saya harus menghabiskan seluruh umur saya untuk itu. Saya tetap akan mewujudkannya. Dia bersungguh-sungguh dengan tujuannya. Kesungguhan hati yang akan mengubah kisah hidup manusia seandainya kita memiliki tujuan yang pasti dan terus berpegang teguh pada cita-cita itu takkan menjadikannya sebuah obsesi yang menyita segenap jiwa raganya. Mungkin Barnes yang ketika itu masih muda tak sempat menyadarinya, tetapi tekadnya sudah membatu. Kekerasan hatinya untuk mewujudkan sebuah hasrat sudah ditakdirkan untuk mengatasi semua penolakan dan membawa peluang yang dicarinya. Saat peluang itu akhirnya datang, dia muncul dalam wujud yang sama sekali berbeda dan di luar dugaan Barnes. Disitulah letak liciknya kesempatan. Dia akan menyelinap lewat pintu belakang dan sering menyamar menjadi kemalangan ataupun kekalahan sesaat. Itulah mengapa banyak orang yang gagal mengenalinya. Tuan Edison baru saja menyempurnakan penemuan barunya, sebuah piranti kantor yang dinamai Edison Dictating Machine. Belakangan disebut Edipon. Para salesman Edison sangat tidak antusias memasarkan mesin itu. Mereka sangsi mesin itu akan mudah dijual. Barnes melihat peluang terhampar di depan matanya. Peluang itu datang diam-diam dalam wujud sebuah mesin yang aneh, yang tidak menarik bagi siapapun kecuali Barnes dan Edison sebagai pencipta mesin itu. Barnes yakin dapat menjual mesin itu. Dia menyampaikan hal itu kepada Edison dan seketika mendapatkan peluang yang diincarnya. Dia berhasil memasarkan mesin itu. Bahkan dia berhasil mencapai rekor penjualan yang spektakuler sampai-sampai Edison memberinya kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkannya ke seluruh Amerika. Dari kemitraan ini muncul sebuah slogan yang terkenal, Made by Edison, Installed by Barnes. Berkat kemitraan itu, ia menjadi kaya raya dan meraih prestasi yang lain yang lebih besar. Dia berhasil membuktikan bahwa orang bisa berpikir kaya dan benar-benar kaya. Beberapa banyak uang Barnes yang dihasilkan oleh keinginan yang pertama kali muncul di benaknya dulu, saya tidak pernah tahu. Mungkin dia berhasil menangguk $3 juta, namun jumlah itu seberapapun besarnya tak lagi penting kalau dibandingkan dengan aset yang lebih besar yang diperolehnya dalam bentuk pengetahuan yang pasti, bahwa cetusan pemikiran dapat disulap menjadi sesuatu yang berwujud nyata dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diketahui. Secara harfiah, Barnes telah menjadi mitra bisnis Edison. Pikirannya telah menjadikan dia miliuner. Dia sama sekali tidak punya modal awal, kecuali sebuah keyakinan orang yang diinginkannya. Dan tekad yang bulat untuk terus memegang teguh keinginan itu sampai dia berhasil mewujudkannya. Dia tak punya uang untuk mengejar ambisinya. Bekal pendidikannya sangat minim. Dia tak punya pengaruh, namun dia mempunyai inisiatif, keyakinan, dan keinginan untuk menang. Berkat dorongan dari kekuatannya tak kasat mata itu, dia berhasil menyejajarkan dirinya dengan tokoh penemu terbesar sepanjang zaman, Edison. Sekarang mari kita lihat situasi yang berbeda tentang seseorang yang kehilangan modal sangat besar karena dia menyatakan dirinya menyerah, padahal sesuatu yang dicarinya hanya berjarak 3 kaki di depan matanya.